When you found me alone, when the chaos is rising, leading the charge, I'm coming, I'm fighting. Swear on the breath that I breathe, I'll never retreat, yeah, I'll be your only. Halo sahabat SRC, ketemu lagi dengan saya Sony Tilaksono dari SRC Lia Minimarket ya. Kali ini saya akan menyarankan satu usaha tambahan untuk bisa diterapkan di toko masing-masing ya. Salah satu usahanya itu namanya fotokopi. Nah, fotokopi, apakah sekarang ini fotokopi masih ada duitnya? Oh, ternyata masih ada duitnya. Nah, tapi kan fotokopi modalnya banyak. Jadi mesin fotokopi itu yang gede itu biasanya harganya di atas 5 juta. Apakah itu bisa nutut? Nah, fotokopi yang besar itu kayak gitu. Nah, itu saya juga punya fotokopi itu Canon IR 3570. Itu saya beli dulu harga masih 8 juta, di atas 8 juta. Terus ada lagi yang Canon yang besar juga, atau merek-merek fotokopi yang lain itu pasti di atas 5 juta dan harganya mahal. Dan kebanyakan mesin fotokopi yang beredar di Indonesia itu adalah mesin refurbish, artinya adalah mesin bekas dari luar negeri, dari kantor-kantor di luar negeri yang dibawa ke Indonesia, terus direkondisi lagi, dibenerin yang kurang-kurang, terus dijual. Jadi itu istilahnya second. Nah, kenapa saya pakai itu ya? Karena pengetahuan saya pada waktu itu sangat kurang. Jadi saya nggak tahu kalau mesin fotokopi itu yang dijual itu adalah refurbish, dan kendalanya akan sangat banyak sekali. Kalau kita tidak bisa benerin sendiri kerusakan-kerusakan yang ada, itu akan sangat repot sekali. Kita harus mendatangkan teknisi dan segala macam. Dan kendala itu datangnya itu terus-terusan. Nggak ada ceritanya mesin fotokopi itu terus lancar gitu. Pasti sebulan sekali pasti ada aja kendalanya. Dan dia banyak juga consumable part, jadi part yang harus diganti ketika masa pakainya habis. Kalau mesin seperti itu, masa pakainya habis itu adalah drum, pemanas, terus tonernya, itu menghabiskan banyak biaya. Nah, baru-baru ini saya baru browsing-browsing dan menemukan solusi baru, bisa fotokopi. Hasilnya menurut saya jauh lebih bagus, karena kan kalau fotokopi yang itu dia pakai toner itu semacam bubuk, dan bubuk itu dipanaskan oleh pemanas sehingga nempel di kertas. Nah, banyak sekali faktor itu, garis, terus pemanasnya nggak bekerja dengan baik sehingga bubuknya nggak bisa nempel. Itu banyak sekali masalahnya. Nah, solusi baru yang kemudian saya temui adalah mesin ini. Ini namanya printer Epson M200, tipenya M200. Dia itu printer untuk warnanya cuma hitam putih aja, dan fungsinya bisa ngeprint, bisa fotokopi, bisa scan, yaitu bisa semuanya. Nah, Mas, kalau pakai printer apa nggak mahal jatuhnya? Oke, kita ngomong masalah karena ini usaha, kita ngomong masalah bisnisnya kan. Apakah itu menguntungkan atau tidak? Mesin fotokopi itu, kalau kertas, anggaplah pemakaian kertas sama. Terus tonernya itu harganya sekitar 180-an sampai 200-an. Itu memang bisa dipakai banyak, cuman kendalanya adalah toner itu juga banyak membuang. Karena ketika ada kerusakan kita harus bongkar, buang tonernya. Kemudian jadi penggunaan toner ini juga tidak efektif sekali. Selain itu ada barang habis pakai, yaitu drumnya. Dia harus mengganti setiap penggunaan 50.000 lembar. Terus pemanasnya juga harus ganti. Nah,
Kalau mesin printer ini kita hanya butuh tintanya aja. Tintanya aja. Dan kemarin menurut hitungan ini tintanya ada dua macam. Yang ini adalah ori. Ori itu harganya 178.000. Dia bisa mengklaim untuk 8.000 lembar. Jadi kalau dihitung-hitung, mari kita hitung-hitung bentar. Harganya adalah 178.000. Kalau dibagi 8.000 lembar, dia per lembarnya hanya biayanya Rp22. Terus tinta yang berikutnya, yang ini dia itu tinta KW. Tapi banyak yang merekomendasikan tinta ini karena ternyata kualitasnya cukup bagus. Harganya 55.000. Yang ori tadi 178.000, yang KW itu harganya 55.000. Mari kita hitung-hitungan lagi. 55.000 dibagi 8.000 lembar. Jadi 55.000 dibagi 8.000. Jadi hanya Rp10 per lembar. Oke, kalau kertas itu A4 harganya kalau saya dapat dari JDID 30.000 dibagi 500 lembar per paknya itu Rp60. Kalau ini tadi kita pakai tinta ori itu Rp22, yang ini Rp10 lah katakanlah, Rp10. Berarti kalau kertasnya tadi 60, kalau pakai tinta ori modal per lembarnya adalah Rp85. Kalau pakai tinta ini modalnya hanya Rp70. Oke, katakanlah kita habis sama listriknya Rp100 per lembar. Nah, fotokopi itu dijual dengan harga 250 sekarang harganya, Rp250. Nah, jadi kalau dihitung kasar kita masih untung Rp150 per lembarnya. Sedangkan untuk fotokopi sendiri biasanya habisnya itu cepat sekali. Pemakaian fotokopi itu banyak sekali. Kayak yang sering di saya adalah untuk undangan tahlil, untuk undangan apapun lah, undangan tahlil seperti ini. Nah, ini di kopi minimal dia itu 40 lembar, 30 lembar, kebanyakan di atas 50 lembar undangannya. Nah, sekali kita ngopi ini untungnya sudah banyak sekali. Nah, kalau saya hitung-hitung worth it tan pakai printer ini, apakah fotokopi yang besar itu bayangannya seperti ini. Katakanlah harganya fotokopi itu 8 juta sekarang. Kertas habisnya sama. Dia pakai toner, dia ada consumable partnya, jadi yang harus diganti, drum, terus pemanasnya dan segala macam. Mesin ini, printer ini harganya 2.400.000. Tintanya kita bisa pilih, tinta mau yang tinta murah atau tinta yang bagus terserah. Hitung-hitungnya kayak tadi, keuntungannya itu Rp150. Nah, worth it-an mana? Kita mengeluarkan budget sekitar 8 sampai 10 juta atau 2,5 juta kita sudah bisa jalan fotokopi. Kalau saya ya milih ini. Misalkan printernya nanti rusak, biasanya printer itu tahan-tahanan 3 tahun sampai 5 tahun saya. Printer itu banyak sekali, di belakang saya juga banyak printer-printer. Nah, itu ketahannya biasanya 3 tahun sampai 5 tahun. Kalau menurut saya dengan harga 2,4 juta ya sangat layak sekali untuk dipakai. Hitung-hitungan di atas kertasnya sudah masuk akal sekali. Dan harga segitu. Kertas ini saya ambilnya dari JDID. Dia sangat murah di JDID. Saya dapat kalau A4 itu harga 30.000 itu paling mahal. Kalau F4 itu folio itu harganya 40.000 paling mahal. Jadi bisa di bawah itu, kita tinggal lihat promonya nanti yang bagus yang mana. Nah, sejak saya pakai ini, orang ya berdatangan banyak sekali. Nah, kalau ini bayangkan jika ini digabung dengan toko kelontong jenengan semua, fotokopinya datang, toko kelontongnya juga datang. Dia nunggu fotokopi sambil belanja, atau dia belanja sambil fotokopi. Jadi bisa akan saling tarik menarik. Jadi bayangannya kayak gini, kalau kita punya satu usaha ya
kita akan buka satu pintu rezeki. Kalau kita buka dua usaha ya dua pintu rezeki. Nah, kalau saya mending saya bikin usaha sebanyak-banyaknya yang saling berkaitan di satu tempat, akhirnya ketika usaha A berkurang kita bisa dapat lagi pemasukan dari usaha yang lain gitu. Jadi kalau saya merekomendasikan pakai ini Epson M200. Jadi Epson M200 boleh pakai tinta yang ori, boleh pakai tinta yang KW. Kertasnya bebas, nggak ada masalah. Jadi kalau diklaimnya satu botol tinta itu bisa 8.000 lembar, saya kemarin sempat nyoba ya kurang lebih memang segitu habisnya. 8.000 lembar kertas. Ngitungnya dari mana? Ya ngitung dari pak-pakan kertas yang saya pakai. Satu rem itu kan 500, untuk 8.000 berarti aku butuh 16 pak, dan ternyata ya kurang lebih segitulah, itu sudah habis. Nah, gimana? Apakah cukup layak untuk dicoba? Kalau menurut saya layak sekali dicoba untuk toko Anda. Sampai ketemu lagi, salam.